kami meminta waktu secara spesifik untuk kita membahas secara terperinci ayat yang keempat, 5 maupun yang selanjutnya insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasul illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Wa huwal azizul hakim. Ayat yang kelima. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika la kulli sabbarin syakur. Allahumma arhamna bil Quran. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji benar hanya milik Allah. Kita semua kepunyaan Allah, kembali juga kita kepada Allah. Dan gak mungkin Allah merencanakan kepada hambanya kecuali yang terbaik. Tidak mungkin Allah memberi untuk hambanya kecuali itu pasti yang terbaik. Dan sekalipun kita membencinya juga melainkan itu pasti yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kita benci atas satu kejadian padahal itu yang terbaik. Juga An-Nisa ayat 19, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Kita boleh jadi membenci sesuatu yang terjadi padahal Allah telah memberi kebaikan yang jauh lebih banyak dari segala sesuatu yang terjadi itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pahami baik-baik bahwa kita lebih kuat dari yang kita pikirkan. Pahami baik-baik bahwa kita lebih hebat dari semua yang pernah kita pandangkan. Kita ini lebih strong dari semua hal yang pernah kita sangka. Karena sejatinya Allah desain setiap hamba, kalau mereka diuji tidak akan pernah di luar batas kemampuan hamba tersebut. Kita dikecilkan oleh framing syaitan yang sering melemahkan kita. Kita dikecilkan oleh kadang-kadang nafsu kita sendiri. Kita dikecilkan oleh angan-angan kita sendiri. Padahal sebenarnya kita bisa istiqomah. Padahal sebenarnya kita bisa dawam. Padahal bisa kita melanggengkan amal. Tapi kadang kita dikecilkan. Siapa yang mengecilkan? Tidak lain tidak bukan kadang diri kita sendiri yang mengecilkan. Mudah-mudahan siapapun yang sedang ada soalan dalam rezeki, Allah lapangkan rezeki. Soalan jodoh, Allah mudahkan jodoh. Anak, keturunan, Allah berikan keturunan yang banyak dan salih-salihah. Dalam urusan-urusan hajat, semoga Allah permudah hajatnya. Yang mau berangkat haji dengan visa apapun, pokoknya mudah-mudahan
selalu Allah mudahkan hajinya, Allah berkahkan umrahnya, dan Allah berikan kemudahan demi kemudahannya, dan Allah berikan kemabruran dalam hajinya, dan pulang menjadi orang yang paling luas manfaatnya buat banyak umat. Amin ya rabbal alamin. Dan pada semua yang lagi sakit, yang lagi nonton di rumah, TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan dari penyakitnya, badannya sehat, mudah untuk diajak beramal salih. Dan ada yang berencana berumrah selepas hajian, semoga Allah panggil kita semua dan Allah takdirkan kita untuk bisa selalu bertamu ke rumahnya di waktu terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin, kali ini kita mau bahas seputar ayat yang keempat. Ayat yang keempat itu setelah memuji Allah, bersolawat pada baginda Rasulullah SAW, dan kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai husnul khatimah. Nah hadirin, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, "Wa ma arsalna mir rasul." Dan tidaklah kami, Allah Subhanahu wa taala, mengutus seorang rasul illa kecuali bilisani qaumihi, kecuali dengan bahasa kaumnya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di halaman yang keempat jilid yang kelima. Kita sudah mengkhatamkan 4 jilid ya hadirin. Ini total ada 9-10 jilid kalau tidak keliru. Kalau nggak 9-10 jilid. Kita sudah mengkhatamkan jilid pertama, kedua, ketiga, keempat. Sekarang masuk jilid baru yang kelima. Teman-teman yang punya tafsir Ibnu Katsir, dibuka jilid yang kelima halaman yang keempat, surah Ibrahim ayat yang keempat. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya para rasul, para nabi itu diutus bilisani qaumihi liyubayyina lahum, memang dengan bahasa kaumnya. Secara tekstual maksudnya adalah yang kepada Ibrani bahasa Ibrani, yang Hebron bahasa Hebron, yang di Babilonia bahasa kaum Babilonia pada saat itu, pada masanya. Kecuali baginda Nabi Muhammad SAW diutus untuk semesta alam. Ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Di antaranya tujuannya yang pertama, agar mudah dimengerti oleh kaumnya. Bahasa kekinian ini nomor 1 hadirin. Bahasa kekinian atau bahasa sekarangnya, berdakwahlah sesuai mad'unya. Mad'u itu apa sih? Objek dakwah. Karena S1 kami itu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan manajemen haji dan umrah. Secara umumnya Fitkom, fakultasnya Fakultas Ilmu Komunikasi dan Dakwah. Jadi jurusan kami memang jurusan manajemen haji dan umrah S1-nya. Tapi secara fakultas kami di Fitkom, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Dakwah. Materinya jadi bukan cuma materi haji dan umrah, termasuk materi ilmu dakwah dan ilmu komunikasi. Nah, salah satu bagian jamaah yang harus diperhatikan oleh setiap kita yang hendak berdakwah, kan kembali lagi ya jamaah. Jadi konsepnya itu kunna da'iyan qabla kulli syai'. Kita ini sebenarnya seorang dai. Dai itu artinya yang nyeru, yang ngajak kepada kebaikan. Itu tugas kita. Qabla kulli syai', sebelum kita jadi apapun dan siapapun. Jadi mohon maaf, kita yang berperan petani tetap, mohon izin kita yang jadi guru ya tetap dakwah. Dan semua pihak apapun profesinya, mau dia petani, pedagang, guru, bisnismen, bisniswoman, atau dia bahkan ustadz sekalipun, atau dia driver, atau dia siapapun, tetap peran utamanya itu sebenarnya dakwah. Ini peran utamanya kita tuh, dakwah. Ngapain? Dengan yang kita punya, kita ngajak orang kenal sama Allah. Bisa nyetir, pakai setirannya untuk menolong agama Allah. Sekecil apapun, pokoknya intinya pakai untuk ngajak orang kembali ke Allah. Nah itu salah satu hal yang diperhatikan nomor 1. Kan kita dai semua nih, sepakat ya jamaah. Bisnismen ya tetap dakwah, petani ya tetap dakwah, driver ya tetap dakwah, ojek online ya tetap berdakwah, seorang content creator ya tetap berdakwah, seorang ustadz, ustazah ya tetap berdakwah, guru tetap berdakwah, TNI, Polri tetap berdakwah, seseorang yang jadi bupati, menteri, gubernur, ataupun yang lainnya, pemegang tampuk kekuasaan, ya beliau tetap berdakwah. Semua kita ini pendakwah, semua kita ini dai lebih tepatnya.
Kalau pendakwah nggak semuanya, tapi dai itu bisa ngajak orang kembali ke Allah. Ada salah satu cara-caranya, atau apa sih yang harus kita lakukan kalau kita mau berdakwah, mau ngajak orang kembali ke Allah. Nomor satu, bilisani qaumihi liyubayyina lahum, berbahasalah sesuai bahasa kaumnya. Nomor satu, berbahasalah dengan bahasa sesuai bahasa kaumnya. Apa tuh bahasa kaumnya? Ya disesuaikan. Di mana bumi dipijak, di situ di langit dijunjung. Kita ada di tengah-tengah masyarakat Jawa, berbahasalah dengan bahasa yang masyarakat setempat faham dan mengerti. Kita ada di masyarakat Bugis, berbahasalah dengan bahasa kaumnya masyarakat Bugis. Di sana ada kebiasaan baik apa yang bisa dilestarikan, ada kebiasaan baik apa yang bisa dilanjutkan, lanjutkan. Tuh. Atau dalam kesempatan lain, tempatkan likulli maqal makan, walikulli makan maqal. Ada ahli hikmah berkata, pada setiap perkataan ada tempatnya, walikulli makan maqal, dan pada setiap tempat ada perkataannya. Jadi setiap perkataan ada tempatnya, dan di setiap tempat ada perkataannya. Jadi nggak bisa sembarangan bicara, nggak bisa sembarangan ucap. Hadirin, ini seninya dalam dakwah. Kita tuh ngajak orang kepada Allah. Ngajak, mohon maaf sekali lagi, ngajak orang yang sudah hijrah, pakaiannya hijrah, sudut pandangnya berhijrah. Pokoknya udah hampir-hampir setiap hari beliau nggak pernah skip ngaji. Dengan ngajak orang yang benar-benar masih awam sekali, sholat cuma pas, mending kalau hari Jumat itu sholat cuma pas Idul Fitri doang, setahun sekali doang sholatnya. Ya kalau sholatnya seminggu sekali masih mending kan, setiap Jumat tetap masih sholat. Ini sholatnya cuma setahun sekali doang ketika Idul Fitri. Paham agama belum, cara berwudu yang baik dan benar belum tahu, ngaji juga nggak pernah. Kira-kira ngajak kepada orang yang pertama dengan orang yang kedua yang sholatnya cuma setahun sekali, caranya sama atau beda? Beda, hadirin. Pendekatannya sama atau beda? Beda, nggak sama. Ngajak orang yang udah ngaji gampang, cuma ingat ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah adalah mereka yang beriman. Udah, selesai. Innama ya'muru masajidallahi man aman. Sesungguhnya para pemakmur, orang yang mau meramaikan masjid, mau ke masjid, datang ke masjid, man aman, ya memang dia orang beriman. Kita ngasih tahu orang yang udah ngaji cenderung lebih gampang. Tapi di lapangan, gimana cara dakwah sama orang lapangan yang, mohon maaf, misalnya kita ketahui nggak pernah sholat kecuali setahun sekali. Gimana cara kita ngajak sama orang yang, mohon maaf, setiap malam selalu hilang kesadaran karena meminum minuman yang tidak Allah ridhoi. Gimana cara menyadarkan orang-orang yang ternyata bermain, entah itu mafia tanah, entah itu premanisme. Skill pendekatannya sama mereka nggak mungkin sama dengan skill pendekatan pada pihak-pihak yang emang udah ngaji di masjid. Nggak mungkin sama, hadirin. Udah sama-sama ngaji aja, segmen ibu-ibu, segmen anak muda, segmen beliau-beliau yang gurunda atau guru-guru kami, ayahanda, ibunda kami yang sudah senior, pasti juga beda. Pendekatan yang muda maunya diajak futsal, diajak have fun, diajak healing, diajak main. Bahasannya adalah tentang cari jati diri, cinta-cintaan, menikah, overthinking, self healing, self reward. Kalau dibawa materi-materi itu kepada, misalkan simbah-simbah, kita bilang kepada simbah-simbah, Mbah,
kita healing. Jangan sampai mbah-mbah nih overthinking. Jangan sampai Mbah Uyut, Mbah Kakung, Mbah Putri ini nanti punya anxiety. Masa ya kita bawa tema-tema anxiety, overthinking di hadapan simbah atau bagaimana? Pasti kan semua ada segmennya hadirin. Contoh deh jamaah, apakah setiap restoran yang jamaah sukai pasti orang lain juga suka sama restoran itu? Enggak, saya penggemar pecel lele berat. Hampir semua kota kalau saya datangi, pasti saya cobain pecel lelenya itu. Pecel lele di sini. Pada akhirnya, pada kesimpulan, oh hampir rata ya, rasa lelenya mah hampir rata. Yang membedakan sambelnya. Udah. Sampai pada titik kesimpulan nyobain pecel lele di Surabaya, pecel lele di Jakarta, pecel lele di Wonosobo, pecel lele itu. Tapi nggak semua orang kalau diajak makan lele orang mau. Ada mungkin memang seleranya beda, bakso. Para gurunda-gurunda kita ini, kita akui jamaah keilmuannya, semoga Allah jaga dan muliakan beliau. Tapi apakah setiap ustadz, ustazah bisa menggrab masa yang dalam jumlah besar? Artinya jumlah besar iya, ada sebagian gurunda-gurunda kita, semoga Allah jaga beliau. Tapi apakah semuanya bisa terangkul? Tidak. Pasti ada aja jemaah. Saya kalau ngaji sama Ustadz Irfan ngantuk. Bawaannya pengen tidur Ustadz. Soalnya begitu sih nyampeinnya gitu. Saya maunya tuh yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang harus semangat. Nggak apa-apa, lah memang begitu hadirin. Saya mah kalau ngaji di masjid kurang, saya maunya ngaji di kafe. Nggak apa-apa, silakan ngaji di kafe. Selama ini dipakai tempat nongkrong, ya sesekali nongkrongnya ngobrol yang bermanfaat. Saya tuh kalau indoor terlalu gerah, saya maunya outdoor. Yaudah berarti nanti ada gurunda-gurunda kita yang membersamai outdoor, motoran dari Wonosobo ke Lombok, sampai Lombok ngaji. Nggak apa-apa hadirin. Selama ini mungkin motoran notabene negatif, yang sering belayar-belayar di jalan lah. Motoran negatif, yang sering kebut-kebutan lah. Tapi kan tetap bisa aja dibawa ke positif. Motoran sambil kajian. Dan gak semuanya loh hadirin bisa digarap oleh satu orang, kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Tapi kalau kita umat-umat akhir zaman, maka kita saling bergandengan tangan. Kalau jamaah melihat ada kok cara dakwahnya begini ya, berbaik sangka dulu. Salah satu hal yang memang dianjurkan dalam Al-Quran, berbahasalah sesuai dengan bahasa kaumnya. Jamaah ngelihat guru-guru TK, anak soleh-solehah, siap. Itu emang cara metodenya begitu. Coba saya datang kajian subuh syuruk. Hadirin Masjid Muhammad Al-Fatih Solih-Solihah. Ya masa begitu hadirin? Jamaah Masjid Muhammad Al-Fatih Solih-Solihah. Ya masa begitu? Ya semuanya ada segmentasinya, ada mad'unya, ada objek dakwahnya. Makanya penting dalam dakwah ini kita bergandengan tangan, tidak saling mencaci, menghujat, menyalah-nyalahkan, menjatuhkan, memfitnah, bahkan yang lebih parah daripada itu. Oh enggak, dakwah ini adalah seni mengangkat beban umat. Teman-teman bisa berdakwah nggak yang di TikTok, YouTube, Instagram? Bisa. Gimana caranya? Potong-potongin video itu loh dakwah. Share. Itu loh juga berdakwah. Mau Ustaz, saya nggak bisa ceramah sejam. Saya nggak bisa ceramah pidato 2 jam. Tapi saya cuma mampu dengan paket data saya mau paket data ini bersaksi pada hari kiamat. Gimana ya Ustaz caranya? Lakukan kata Nabi dalam haji wada, ketika Nabi haji, Nabi berkhutbah. Dan apa salah satu kalimat khutbah wadanya Nabi pada hajian beliau? Beliau berkhutbah pada hajinya, hendaklah yang hadir
memberitahu kepada yang tidak hadir. Dalam hadis diceritakan khutbah wadaknya Nabi panjangnya bukan main. Salah satu kalimatnya di khutbah haji wadaknya Nabi, hendaknya yang hadir memberitahu kepada yang tidak hadir. Pertanyaannya, gimana cara kita memberitahu kepada orang yang nggak bisa datang ke Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo? Share. Teman-teman TikTok, share. Teman-teman Instagram, YouTube, share. Sebarluaskan. Itu cara kita memberitahu kepada pihak yang belum bisa hadir bareng-bareng sama kita di sini. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang dia menunjukkan pada kebaikan, kafa'ilihi, maka dia sama dalam pahala seperti orang yang berbuat kebaikan tersebut. Atau dalam hadis riwayat Imam Muslim, man dalla 'alal khair mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang ngasih tahu pada kebaikan, maka dia sama dalam pahala seperti orang yang melakukan. Walaupun dia nggak ceramah, tapi dia nge-share kebaikan. Hadirin, coba dibaca lagi ayatnya. Ini perkataan Imam Ibnu Katsir. Yang pertama, berbahasalah dengan bahasa kaumnya. Sesuaikan. Kadang bahasa itu juga menunjang kemudahan. Kita bahasanya biasanya tinggi, yang kemarin saya bilang. Dewasa ini kami melihat probabilitas yang secara intangible. Apa itu? Probabilitas, intangible. Kalau anak-anak kampus, para kaum akademisi mungkin akan paham dengan kalimat yang kayak tadi. Retorika yang demikian rupa, itu mungkin beliau paham. Tapi kita belum tentu. Saya kalau jamaah mungkin paham. Tapi kalau kami yang sangat terbatas keilmuannya ini belum tentu bisa dengan mudah memahami. Sedangkan ilmu itu kan butuh ditransfer. Kan gini ya jamaah. Ini tuh ada beberapa yang kami kasih footnote. Jadi sedikit banyak sebelum subuhan kami agak bangun sedikit terus belajar kasih footnote. Jadi gimana caranya? Ini ibaratnya ini mentah nih. Ibaratnya ya jamaah, lalu kami godok, kami sajikan ke hadapan jamaah tuh sudah dalam keadaan mateng. Ini ibaratnya mentah, tafsir Al-Quranul Azim. Lalu terus kemudian gimana pelan-pelan, sedikit demi sedikit dipelajari, ditadaburi, lalu terus kemudian kami hantarkan ke jamaah dalam keadaan udah siap untuk dikonsumsi. Kita kan juga penting juga, dan salah satu penghantar ilmu itu komunikasi. Makanya untuk da'iyah, ustadz, ustazah, gurunda kami yang kami ta'zimi, yang kami hormati, yang kami muliakan karena Allah, salah satu ilmu yang tidak pernah boleh dilupakan, terutama untuk beliau-beliau yang memang mau mengajar ilmu public speaking. Kalau kami ketemu sama mahasiswa Ummul Qura Mekah, ada adik kelas kami kuliah di sana. Ada adik kelas kami juga kuliah di Universitas Islam Madinah, juga adik-adik kelas kami di pondok itu kuliah di Mesir. Kalau kami pas lagi hajat ke sana, safar ke sana, lalu kami berjumpa dengan adik-adik kelas yang lagi menimba ilmu agama di Madinah, Mekah ataupun yang lain, kami sering titip satu kalimat sederhana tadi. Jangan lupa belajar public speaking. Karena supaya apa? Supaya kerennya ilmu-ilmu beliau ini nanti terhantar baik di tengah masyarakat. Ilmunya keren, bagus. Tapi kalau terganjal di komunikasi, akhirnya nggak nyampe ke jamaah. Kami kadang nitip itu hadirin ke adik-adik kelas kami. Dan sekarang pun mungkin kalau ada yang menyaksikan gurunda kami, ustadz, ustazah, dan guru-guru kami yang kami ta'zimi, mudah-mudahan Allah beri kita kesempatan untuk bisa terus mempelajari public speaking. Karena itu salah satu ilmu dalam menyampaikan. Ada hook. Hook itu gimana caranya biar orang, oh iya ya. Ternyata satu hal yang pasti benarnya itu hook. Cuma kalau hidupnya mau mulia dunia akhirat, rezekinya makin berlimpah, amalkan satu amalan ini. Itu hook. Hook itu adalah
cara cari atensi sama orang. Itu hook. Jamaah, jangan tinggalkan satu amalan ini. Dijamin hidup kita berubah 180 derajat. Orang pasti langsung gini, apa nih amalannya nih? Ternyata amalannya adalah bangun subuh, sholat tahajud, kajian subuh, sedekah subuh, dan dia mengawali hari di waktu subuh karena ada doa dari Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada pagi harinya. Nah itu jamaah. Ada beat yang dilempar biar nggak garing bahasan-bahasannya. Itu tuh kayak gitu-gitu hadirin. Ini untuk para da'i ataupun da'iyah, mubalik ataupun mubalighat. Yang kembali lagi dalam bahasan bilisani qaumihi. Itu nomor 1. Berbahasalah dengan bahasa kaumnya. Sesuaikan sama pasarnya, segmennya, objek dakwahnya. Kita ngomong sama anak kecil beda, ngomong sama yang remaja beda, ngomong sama yang senja beda. Alhamdulillah. Yadikumullah yaslibalakum. Yang kedua, liyubayyina lahum. Nomor 2, berbahasalah dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kalau tadi adalah sesuai bahasa kaumnya, kalau ini yang kedua, berbahasalah dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kenapa? Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, agar petunjuk dapat sampai dan diterima, dan agar kekeliruan bisa mudah untuk mereka jauhi. Setelah tegak keterangan-keterangan yang nyata datang kepada mereka. Nah, pentingnya faham. Bahasa mudahnya itu cari bahasa yang mudah dipahami mad'u. Bahkan kalau bisa lagi, cari satu bahasan yang kiranya mudah-mudahan Allah karunia kita mudah membahas yang relate. Relate itu adalah sesuai sama realitas hidup, ringan, mudah difahami sama orang. Orang pulang ngaji itu langsung bisa beramal gitu hadirin. Langsung bisa beramal. Apa amalannya? Oh iya, kemarin tuh gimana caranya supaya Allah kasih kita satu pohon di surganya Allah. Gimana caranya? Harus mengucap apa? Subhanallah wa bihamdih. Udah, relate, mudah, ringan, amalkan jemaah habis itu. Terus kemarin Nabi Allah Ibrahim alaihi salam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai anakku, sesungguhnya surga itu luas, dataran yang rata, tanamannya indah dan mempesona, dan ia bisa dibeli cukup dengan kalimat apa? Masih ingat nggak? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Barang siapa yang mengucapkan 4 kalimat tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, sama dengan dia telah memesan tanah yang indah itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis Muslim. Jadi bahasa ini emang harus disederhanakan. Gimana caranya supaya mudah terhantarkan. Bahasa tinggi gimana Ustaz? Nggak apa-apa juga, boleh. Asalkan memang tadi, lagi-lagi segmennya masing-masing hadirin. Kalau kita boleh bilang adalah ada 5 ring. Ring 1 nih ringnya para ustadz misalkan. Ring 2 ring yang sudah lumayan istiqomah. Ring 3 nih kami-kami, ya kami juga bisa bilang ring 4 mungkin ya. Ring 3 nih kami-kami ini yang kadang-kadang males, kadang istiqomah, kadang males, kadang istiqomah, kadang ngaji tapi kadang lebih banyak tertawan malas dan kejahilannya. Ini saya mungkin ya, kalau jamaah ring 1 semua nih kayaknya. Ring 4 yang masih jauh dari kajian. Ring 5 yang makin jauh, bahkan masih jauh, bahkan tiap hari adalah maasi, berbuat maksiat gitu. Itu kan umatnya Rasulullah SAW yang tepat, yang tetap berhak dapat dakwah. Gimana pun umatnya Rasul SAW itu tetap aja berhak didakwahi hadirin. Ada nggak sahabat Nabi yang pernah zina?
Waktu itu ingat nggak hadis Nabi SAW, seorang perempuan datang kepada Nabi minta dirajam. Ya Rasulullah, rajamlah saya. Kenapa? Karena saya sudah berzina. Apa kata Nabi? Nabi tetap baik sangka. Enggak, paling kamu cuma main-main saja. Enggak ya Rasulullah, tapi saya sudah sampai, mohon maaf, timba itu masuk ke dalam sumur. Sudah benar-benar zina. Udahlah kamu pulang aja. Enggak ya Rasulullah, saya minta dirajam. Udah kamu lagi hamil, kamu tunggu sampai melahirkan. Udah melahirkan, balik lagi minta dirajam ya Rasulullah. Yutimar radha'ah, sempurnakan susuannya 2 tahun. Habis itu didik, datang lagi setelah 2 tahun disusui, ya Rasulullah minta dirajam ya Rasulullah. Terus kemudian didik dulu anakmu sampai 7 tahun. Setelah dididik datang lagi, baru terus kemudian dirajam. Itu kan Nabi ngasih. Udahlah, Allah Maha Pengampun, udah Allah Maha Pemaaf, udah kamu perbaiki diri, udah. Begitu hadirin, hingga pada akhirnya setelah selesai dibesarkan, perempuan ini dirajam. Dan ada beberapa sahabat yang komen negatif sama perempuan itu. Wah, dasar pezina dan segala macam. Apa kata Nabi? Nabi membela beliau. Belaan kalimatnya ini karena perempuan udah tobat ya hadirin, dibela karena tobatnya ya. Kata Nabi SAW, jangan kau hina perempuan yang sudah tobat ini karena taubatnya. Kalau mau dikasih, dibagikan kepada 60 penduduk Madinah, lakafa, pasti cukup. Taubat satu orang bisa mengcover tobatnya 60 penduduk Madinah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena apa? Taubatnya. Kita ini belum apa-apa, kadang udah underestimate dulu sama orang. Ngelihat pakaiannya, atau perempuan yang mungkin masih berproses, belum berhijab langsung, wih, jangan gitu hadirin. Nabi aja loh sama seorang pezina aja sikapnya tetap begitu hadirin, baik, tetap sayang dalam tanda petik, maksudnya mencintai umatnya. Allah tuh Maha Pemaaf, Allah pasti maafkan walaupun kamu dulunya pernah berzina. Allah pengampun, Allah pasti ampuni walaupun dulunya kamu khamr, walaupun dulunya kamu begini begitu. Udah tuh jamaah yang di TikTok, YouTube, Instagram yang lagi nonton, tenang. Kita ini sama-sama pendosa. Ada seorang di majelis bertanya, Ustadz, apakah seorang pendosa tetap berhak mendapat surganya Allah? Dijawab sama beliau yang lagi ngisi kajian, dan yang kamu lihat ini adalah seorang pendosa lagi ngisi kajian. Emang dikira yang lagi ngisi ceramah ini bukan pendosa? Sama, saya juga pendosa hadirin. Beliau jawab ketika ditanya oleh salah satu jamaahnya, Ustadz, apakah seorang pendosa berhak mendapatkan surga? Beliau jawab, yang sedang ngisi kajian ini juga seorang pendosa. Kita harus terus berharap sama Allah akan ampunannya, rahmatnya, ridhonya. Makanya tadi jemaah kembali ke dalam dakwah. Satu, dakwah itu harus dengan bahasa kaumnya. Yang kedua, bahasa yang mudah dimengerti. Bahkan pun namanya da'a yad'u, ngajak. Ngajak itu yang ngajak, yuk. Bukan menghakimi, bukan menjudge, bukan memvonis. Dan mohon maaf hadirin, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dengan kalimat ini. Jangan suka melihat muslim lain tergelincir dalam satu hal yang buruk. Jangan bergembira. Jangan bergembira ketika melihat seorang muslim terjatuh dalam kesalahan. Jangan. Wah, salah nih, saatnya yuk kita goreng. Jangan jadi orang yang gembira kalau melihat saudaranya jatuh dalam kesalahan. Jangan jemaah. Malah bertepuk tangan. Ayo kita habisin, ayo kita serang IG-nya, ayo kita habiskan, ayo kita goreng, ayo kita upload, ayo kita viralkan, ayo kita potong-potong ceramahnya dalam ketergencet. Jangan hadirin. Ingat salah satu yang disampaikan Ustadz Ferry Septianto
waktu kemarin daurah di itikaf, itu hadis Nabi. Apa hadisnya berbunyi? Sesiapa yang dia senang atas ketergelinciran saudaranya, dia tidak akan diwafatkan sebelum dia diuji dengan ketergelinciran yang sama. Atau dalam bahasa yang kurang lebih mirip demikian hadirin, aukamakal, tapi kurang lebih bahasanya, siapa yang dia mencela aib orang lain, dia tidak akan wafat kecuali dengan aib tersebut. Nauzubillah. Atau sebelum melakukan aib tersebut. Waliyazubillah. Makanya kalau ada orang lagi belum deket sama Allah, ajak aja jamaah. Ajak. Mbak, emang aku tuh malu loh mbak. Aduh, aku tuh belum ini. Hijabnya tuh masih pakai yang jambul khatulistiwa. Berhijab tapi jambulan kelihatan gitu. Ajak aja, ajak. Tapi saya tuh belum belum istiqomah. Gak apa-apa, udah yuk duduk aja. Emang boleh ya ngaji? Masih belum itu ya? Udah ntar nyoba aja dulu sekali 2 kali, ntar gimana Allah aja deh, pelan-pelan nanti Allah juga membukakan. Doain terus. Jamaah, ini hadiah ya, saya mau ngasih hadiah. Misalkan jamaah, ini buku hadiah buat jamaah, misalkan contoh. Lalu saya kasih hadiah gini, mohon izin, mohon diterima ya hadirin, mudah-mudahan berkah, ilmunya nanti jadi ilmu yang bermanfaat buat umat, amin Ustadz. Saya ngasihnya sopan, orang nerimanya juga enak. Baik Us, makasih Us, ya Allah, ini buku yang saya inginkan Us, makasih ya Us, semoga sehat lancar berkah selalu ya Us, panjang umur, salam keluarga ya Us, salam buat Umi juga ya Us. Seneng orang jamaah digituin. Yang kedua, opsi lain, saya membelikan hadiah dan buku ini cukup mahal, harganya 240.000. Terus saya ngasih dengan cara, hadirin, ini ya hadiah ya. Terus saya beginiin, sok, dilempar, kena persis di pelipis hadirin dan berdarah. Ini hadiah, tapi saya ngasihnya ngelempar. Kira-kira hadirin nerima nggak? Oh, cak gelut piye. Ngajak gelut piye itu artinya ngajak bertengkar nih, ngajak bertarung nih, ngajak ribut, ngajak berantem gitu ibaratnya kalau bahasa Indonesianya. Jak gelut piye. Orang pasti nggak terima hadirin. Siapa yang mau digituin? Inilah pentingnya jemaah bahwa pesan itu benar. Dan pesan itu nanti juga harus di packaging, dibungkus, dikemas dengan cara yang benar. Pesannya benar nih, yuk di packaging yuk dengan cara yang benar. Supaya apa? Supaya orang yang nerima tidak merasa terhakimi. Orang yang nerima lebih lapang dada. Kan gitu hadirin. Bilisani qaumihi, bahasa dengan bahasa kaumnya ya. Objekmu apa? Berbahasalah dengan bahasa itu. Liyubayyina lahum, itu yang kedua, supaya bahasamu itu mudah dipahami, dimengerti, diamalkan. Karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diamalkan, bukan hanya yang dihafalkan. Dihafal bagus, tapi sebaik-baik ilmu itu yang lahir jadi amal. Tulis di kolom komentar teman-teman, sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Itu ilmu terbaik. Ilmu banyak bagus, tapi kalau cuma jadi koleksi doang, buat apa hadirin? Ilmu harus lahir jadi amal. Makanya rumus kita kan IA, ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Habis ini kita pulang harus berdakwah sama siapa? Keluarga. Paling skup terkecil tuh, keluarga. Pasangan, anak, keluarga terdekat yang masih bisa kita jangkau. Seperti kemarin tuh hadirin yang kami utarakan, kalau ada orang masih berproses, ajak ke Allah. Kalaupun ada yang kurang di sana sini, jangan cela kekurangannya, dukung perubahan baiknya.
hati-hati jangan jadi orang yang bergembira atas kesalahan saudaranya. Jangan. Tapi kita nasihatin boleh. Mas, ini keliru ya, tapi saya support kamu kok. Saya support Anda, Mas. Saya yakin jenengan insya Allah lebih baik lagi dari ini setelah ini. Amin ya rabbal alamin. Lebih adem, enak banget itu berdakwah. Ini merupakan bagian dari kelembutan Allah kepada makhluknya, bahwa Allah mengutus Rasul dan Nabi dengan perkataan-perkataan yang lembut, dengan bahasa yang mereka gunakan, supaya agar dapat difahami dengan baik oleh mad'unya para Rasul, dan agar jelas atas apa yang mereka bawa, yaitu la ilaha illallah. Terus hadirin apa lagi? Fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Maka Allah menyesatkan siapa yang Allah mau, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah mau. Nah hadirin, tugas kita nomor 3 ya, tugas kita dakwah. Tugas kita ngajak. Perkara yang diajak mau atau tidak, ini kembali ke ayat ini, hidayah mutlak milik Allah. Yahdi may yasha fayudillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah sesatkan siapa yang Allah mau, Allah beri petunjuk, Allah bagi petunjuk kepada siapa yang Allah mau. Berarti tugas kita tuh hanya ngajak. Teman-teman, cuma nge-share, tugas kita tuh cuma nge-share. Yang nonton nanti berubah, alhamdulillah. Nggak berubah ya tetap alhamdulillah. Kita nggak akan kecewa sebab karena ada orang menolak ajakan kita. Enggak. Pokoknya kita mah seneng aja ngajak orang. Kesini yuk. Ngapain sih? Udah ikut aja ngaji. Aduh tapi kan saya belum gini. Udah gak apa-apa, gak punya gamis. Udah gak apa-apa, pakai seadanya dulu. Besok kita kasih hadiah. Ini ada gamis, semoga suka ya. Ya Allah, warnanya warna kesukaan saya, berkah ya. Udah, proses aja udah jamaah, yang penting ngajak. Malamnya baru berbuat maksiat nih, paginya diajakin ngaji. Atau sebaliknya, paginya baru berbuat maksiat, malamnya diajakin ngaji. Gak apa-apa jemaah, ajak aja. Ajak. Toh kita kan juga harus sadar, 10 tahun yang lalu kita kayak apa hadirin? Dulu apa sih yang sampai-sampai membuat kita hijrah lalu berubah tuh apa sih? Coba diinget-inget lagi deh. Iya ya, dulu tuh saya tuh datang, mau mendatangi ke sebuah kota, lalu di pesawat ketemu salah seorang ustadz, lalu saya bertanya sama ustadz itu, Ustadz, ini tuh gimana ya hukumnya? Terus ustadznya menjawab misalkan, banyak-banyak doa aja ya sama Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik. Lama-lama beliau penasaran, akhirnya beliau berusaha untuk pelan-pelan meninggalkan salah satu hal yang misalkan tidak Allah sukai gitu. Misalkan contoh, kita tuh selalu terpukau sama apa? Attitude, adab, akhlak. Apa sih yang membuat Nabi itu begitu dicintai? Sosok beliau itu begitu dirindui kehadirannya, dicintai sosok beliau, figuritas beliaunya tuh sangat-sangat dicintai. Salah satu faktornya karena makarimal akhlak, karena akhlaknya jemaah. Karena akhlaknya Nabi dicintai karena kemuliaan dan keluhuran budi pekerti. Akhlak beliau yang memukau, top. Maka kita yuk pelan-pelan, karena kita sudah tahu
Ini Allah kunci. Hambaku, tugasmu sampaikan semua pesan-pesan kebaikan. Nanti yahdi mayyasha. Yahdi, yang memberi hidayah kepada siapa yang kehendaki, itu hak aku, kata Allah. Terserah aku. Allah bagi hidayah, ya dapat. Kalau enggak, ya kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita yang penting kita udah nyampein. Udah ngajak belum? Udah. Caranya baik enggak? Baik. Tutur katanya gimana? Santun dan lembut. Hadirin, ini bahasannya jemaah. Yang pada kesimpulannya, Quran surah Thaha ayat 43-44, pergilah kamu ke Ibrahim. Siapa yang pergilah kamu kepada Fir'aun. Siapa yang disuruh pergi kepada Fir'aun? Musa dan Harun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, kalian berdua pergi sana ke Fir'aun. Perintah Allah dalam Al-Quran surah Thaha ayat 43-44. Faqula lahu, berdakwahlah kamu kepada Fir'aun, qaulan layyinan, dengan perkataan yang lemah lembut. Bayangin hadirin, Musa suruh dakwah sama siapa? Fir'aun. Ditemani sama siapa saudaranya? Harun. Berdakwahnya suruh dengan bahasa yang apa? Layyinan, lemah lembut. Coba bayangin hadirin, sekelas Fir'aun hadirin, lemah lembut. Berarti gimana saudara kita yang sesama muslim? Berarti gimana lagi sama yang udah syahadat? Gimana sama yang KTP-nya Islam? Gimana lagi kalau kita dakwah sama beliau? Nabi Musa suruh dakwah ke Fir'aun aja, faqula lahu qawlan layyinan. Gimana kita dakwah sama saudara kita sama muslim hadirin? Kan berarti kalau sama Fir'aun aja sebegitu lembut Allah perintahkan, berarti kepada saudara kita sesama muslim harus lebih lembut. Kan standarnya, bukan standar juga Fir'aun. Maksudnya ya tadi ya, itu kalau Fir'aun yang kufur aja begitu suruh berdakwanya lemah lembut santun, apalagi kepada saudara sama muslim. Sampaikan, tugas kita menyampaikan. Fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Sampaikan, tugasmu menyampaikan, bukan tugasmu bimusaitir, memaksakan kehendak. Itu enggak. Ajak aja. Yuk, ayo, udah gitu aja hadirin. Dan ngajak zaman sekarang tuh lebih mudah, wallah lebih mudah hadirin. Ya Allah, ngajak kebaikan zaman ini mudah sekali dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2000-an kita ngajak kebaikan mesti door to door, tok tok tok, assalamualaikum, ibu sehat, ayo pengajian. Zaman kami kecil dulu, kan kami kecil di Kubah Mas ya, Meruyung, Limo, Depok. Di belakang Kubah Mas itu ada kampung namanya Meruyung. Kampung kami di situ. Zaman kami kecil dulu, orang ngajak jamaah, ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, Pak Yoyo, Pak Rodiah, Pak Mas, ayo ngaji yuk. Zaman-zaman kami kecil dulu begitu jemaah. Ibu-ibu bentar lagi ngaji ya, jam 2, jangan lupa pakai seragam yang oranye yang kemarin baru dibeli ya. Zaman-zaman kami kecil, itu toa masjid itu sebegitu akrabnya di telinga kami itu. Ayo Pak, waktu sahur juga dibangunin. Assalamualaikum, sahur. Kalau zaman sekarang mah sahur telepon ada, walaupun sekarang juga masih ada kali ya jemaah. Sekarang masih ada ya. Kayaknya masih ada, tetapi itu jadi hal yang hangat di bulan Ramadan. Tapi kan sekarang kita kalau mau ngajak udah bukan door to door lagi, cukup jangan lupa hadiri kajiannya, share poster. Lagi live streaming, share live streamingnya, share linknya kepada pihak yang kita mau ajak. Cukup begitu. Jadi zaman sekarang itu zaman serba mudah.
Ada live streaming. Dulu live streaming cuma orang yang kaya yang bisa hadirin, cuma televisi yang skalanya skala hebat yang bisa live streaming. Kayak kita gini mana bisa live streaming. Sekarang Allah hadirkan kemudahan, handphone harga 2 juta, 1 juta bahkan, bisa live streaming nggak? Bisa. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini barokah zaman ini, hidup di zaman ini tuh. Kalau dengan kemudahan ini semua belum tergerak lagi, mau dengan apa lagi hadirin? Ini serba mudah. Ayo kita sama-sama perbaiki diri, perbaiki niat, ajak orang dalam kebaikan. Yahdi man yasha. Nanti yang beri hidayah itu Allah. Kita juga bisa ngaji gini tuh, jangan kepedean. Ini karena Allah masih memberi hidayah sama kita. Kalau nggak dikasih hidayah, tertawan kita di atas kasur, males jemaah. Mau ngaji ngantuk, mana dingin, mana capek, mana A, mana B, mana C, mana lagi puyeng mikirin ini, mana lagi puyeng mikirin itu, mana anak harus berangkat sekolah, mana gini. Itu kalau bukan karena hidayah Allah, nggak mungkin ya jemaah kita istiqomah ngaji tiap subuh. Coba hadirin, kalau bukan karena hidayah, taufik dari Allah, ketambahan inayahnya, nggak bisa hadirin. Makanya yahdi may yasha, Allah bagi kepada siapa yang Allah mau. Jadi konsep dalam berdakwah itu, yang pertama bahasa kaumnya, yang kedua pilih bahasa yang mudah difahami, yang ketiga tugasmu menyampaikan hidayah mutlak miliknya Allah. Jadi jangan takut, dakwah aja. Aduh ntar saya ditolak lah, emang udah barang memang sudah pasti terjadi. Yang namanya ada ajakan, biasanya ada 2 kemungkinan, entah diterima atau ditolak. Harus disadari oleh siapapun yang mau ngajak. Ih ngapain sih ini orang nge-share mulu, gak capek apa nge-sharein mulu tiap subuh? Udah, yang penting tugas kita kan ngajak. Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Allahumma syahad, saksikanlah bahwa kami sudah ngajak. Selebihnya kami kembalikan padamu ya Allah. Gak kecewa teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau fokus kita adalah Allah, ridhonya Allah, dan tugas kita hanya mengajak, tidak akan pernah kecewa kalaupun ada yang menolak. Karena kita tahu hidayah mutlak punya Allah. Ajak aja. Ajak. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim lagi maha bijaksana. Ayat yang kelima terakhir. Dan sungguh kami telah mengutus Musa membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah di mana Allah menolong mereka. Maksudnya kata para ulama, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi hamba yang penyabar dan bersyukur. Ini kuncian hidup. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Mau hidupnya bahagia, mau hidupnya tenang, nyaman, mau hidupnya bahagia, mau hidupnya tenang dan nyaman, mau hidup kita diliputi dengan kegembiraan demi kegembiraan, caranya sabar syakur. Jadilah hamba yang likulli, pada setiap hal, apapun yang dia dapati, apapun peristiwa yang dia terima, sabari syakur, sabar dan syukur. Itu aja. Sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur. Buat teman-teman yang mau berangkat haji, bawa koper 10. 1 isinya pakaian, 9 isinya kesabaran. Yang mau umroh juga bawa 9 koper isi kesabaran, 1 koper isi pakaian, total 10 koper. Banyak-banyak sabar, rendahkan ekspektasi. Oke, kita
bakalan begini gini. Iya, tapi rendahkan aja ekspektasi supaya kita lebih mudah berbahagia. Aduh, cateringnya di tenda Arafah salah naruh. Tenda kita tenda 258, dia naruhnya di 257. Namanya orang lagi hajian, panas, lelah, capek, ditambah lagi lapar. Maka ketika ada makanan datang, apalagi itu makanan ke tenda dia, taunya milik dia, ternyata cateringnya salah naruh. Harusnya di tenda yang 258, kenapa 257? Ya udah, simpel aja. Berarti kita lagi disuruh sedekah. Malah bagus sedekah sama jamaah haji yang di tenda Arafah. Terus kita makannya gimana? Udah, tenang aja, nanti dapat kok rezeki dari Allah. Bener. Ada yang bagi-bagi mie instan, ada yang mie instan gelasan itu. Akhirnya ya udahlah, disyukuri dulu, kita makan itu sebentar, sejenak. Yang mau haji sabar, banyak-banyak sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran, yang mau haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau kamu fil hajj, di dalam hajianmu, dalam prosesi ibadah hajinya kamu, jangan rofas, jangan fusuk. Nih nomor 3, wala jidala fil hajj. Jangan jidal. Apa sih jidal? Berdebat dalam rangkaian ibadah haji. Jangan debat, karena sangat mudah orang kalau lagi panas terik 53 derajat, udah panas ditambah capek ditambah lapar, wah itu senggol dikit banyak-banyakin sabar. Nah, kalau dalam dakwah harus sabar juga hadirin. Sabar dalam dakwah, sampein aja. Dan kadang orang tuh kan nggak bisa disampaikan dalam sekali waktu, butuh 3 kali mungkin, 5 kali, 10 kali, atau mungkin lebih daripada itu. Sabar. Dan hindari yang namanya jidal. Dalam dakwah pun juga gitu hadirin, hindari jidal. Apa jidal? Debat kusir. Di tenda Arafah ada colokan, penuh lagi, Pak tolong dong Pak, gantian Pak, baterai HP saya habis nih Pak. Sebentar, baterai saya juga habis nih, baru nyolok. Ya lah Pak, kan saya penting nih buat nelpon anak. Lah emang situ doang yang buat nelpon anak? Saya juga punya anak kali tuh. Cuma gara-gara colokan. Nih yang mau haji juga udah bawa colokan yang banyak, yang panjang, yang banyak gitu. Ntar di tenda Arafah colokin gitu. Di tenda Mina colokin, biar nanti nggak ribut masalah sepele, masalah antri. Mudah-mudahan insya Allah kita semua berangkat haji, berangkat umroh setiap tahun, ataupun sebelum kita wafat 1 kali minimal kita insya Allah diizinkan ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram. Ya Allah, berangkatkan haji semua teman-teman TikTok. Ya Allah, panggil beliau berumrah bersama orang yang dicintai. Ya Allah, takdirkan kami untuk bisa bermunajat di hari Arafah, langsung di padang Arafah dalam rangkaian ibadah haji bersama pasangan dan orang tua kami. Takdirkan kami di tahun ini ya Allah, ataupun di tahun terbaik menurut-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Intinya jangan jidal nih dalam dakwah, ajak aja, jangan debat. Jangan debat. Mbak, tapi kan ini gini. Ya baik, kalau memang itu mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan. Ya udah, kalau nggak mau ngaji saya tak jalan dulu ya, assalamualaikum, dah gitu aja. Jangan malah ustazahnya kan begini. Itu loh ustazahnya kan bagus. Enggak, ustazahnya tuh katanya begini. Udahlah, nggak usah sibuk berdebat. Ajak aja. Mau alhamdulillah, belum mau ya tetap alhamdulillah. Jangan sibuk debat hadirin. Habis waktu kita, terbuang sia-sia. Mau alhamdulillah, belum mau ya tetap alhamdulillah. Barokah jamaah. Yakin toh jamaah, keberkahan hidup tuh nggak akan pernah tertukar. Pokoknya ingat,
hal tadi. Yang pertama, dakwah itu bahasa kaumnya. Kedua, dakwah itu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tiga, ajak aja, hidayah punya Allah. Jadi kita nggak bosan untuk ngajak, semangat. Terus yang terakhir, balut dengan sabaril syakur, sabar dan penuh syukur. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkara orang beriman, semuanya indah. Kalau dikasih ujian sabar itu baik, dikasih nikmat syukur itu baik, barokah. Mudah-mudahan insya Allah kita berkah semua lahir batin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Barakallah. Kita akhiri lagi dengan doa Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.